Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Damianus Daha dengan NIM 200127003 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Metode SAW pada Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin atau BSM di SMP Swasta Budi Mulia Tumbajaya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Pasca Marto Hasugian MKOM, atas waktunya untuk membimbing saya dalam penyusunan proposal ini. Pada bab 1 pendahuluan, Bantuan Siswa Miskin atau BSM adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program pendidikan 9 tahun wajib belajar, serta membantu kelancaran program sekolah. Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. SMP Swasta Budi Mulia Tumbajaya dipercayakan untuk mengalokasikan ke masyarakat melalui peserta didik dengan kuota yang telah ditentukan oleh pendidikan kabupaten. Di sekolah ini, penentuan calon penerima dana BSM masih menggunakan cara yang manual, di mana setiap wali kelas mendaftarkan nama-nama siswa dari anggota kelasnya yang dianggap kurang mampu. Kemudian daftar nama tersebut diajukan dan diseleksi pada rapat Dewan Guru dan Pegawai. Proses tersebut tentunya memungkinkan terjadinya kesalahan, kecurangan, subjektivitas, dan manipulasi data. Untuk mempermudah proses penentuan calon penerima dana BSM, maka perlu dibangun suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu memberikan rekomendasi calon penerima dana BSM yang cepat, fleksibel, dan objektif. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dapat dibutuhkan dalam penentuan calon penerima BSM? Kedua, bagaimana menerapkan metode SAW dalam penentuan calon penerima BSM? Ketiga, bagaimana merancang aplikasi dalam penentuan calon penerima BSM? Sedangkan batas masalah adalah yang pertama, kriteria yang digunakan adalah status aktif siswa, surat keterangan miskin, kondisi yatim atau piatu, dan penghasilan orang tua. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Tujuan penelitian yang pertama, mengumpulkan data yang digunakan untuk penyeleksian rekomendasi penerima dana BSM di tingkat nasional. Di tingkat sekolah. Dua, untuk menerapkan metode SAW dalam penentuan calon penerima BSM. Yang ketiga, untuk merancang aplikasi dalam penentuan calon penerima BSM dengan menggunakan metode SAW. Manfaat penelitian dapat menjadi salah satu alternatif pengambilan keputusan yang lebih objektif, tepat, dan cepat dalam proses penentuan calon penerima dana BSM di SMP Swasta Budi Mulia Tumbajaya. Adapun landasan teorinya, yang pertama, tinjauan pustaka. Penelitian ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Informasi peroleh dari jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan teori metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah konsep spesifik sistem yang menghubungkan komputerisasi informasi dengan para pengambil keputusan sebagai pemakainya. Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kerja pada setiap alternatif pada semua atribut.
Bantuan siswa miskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk membantu siswa miskin agar bisa bersekolah dan memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program pendidikan 9 tahun, serta membantu kelancaran program sekolah yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara. Ini dikutip dari Safi dan Ningsih tahun 2017. Metode penelitian dimulai dengan identifikasi masalah, lalu dilanjutkan pengumpulan data dan informasi, menganalisis data, penerapan metode, analisa dan perancangan, menguji hasil, implementasi sistem, dan selesai. 4. Analisa dan perancangan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan penerima BSM ini, yang pertama, di sini ada kode kriteria C1, yaitu orang tua terdaftar sebagai peserta PKH. Yang kedua, atau C2, penghasilan orang tua. Siswa yang mempunyai orang tua dengan penghasilan lebih sedikit atau kurang agar bisa diberikan bantuan. Yang ketiga, C3, alasan layak PIK, bersedia diusulkan menjadi calon penerima dana bantuan. Keempat, jumlah tanggungan dilihat dari jumlah saudara yang harus ditanggung oleh orang tua. Yang kelima, anak yatim piatu, yatim atau piatu. Menentukan rating kecocokan. Yang pertama, orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH. Jika dia tidak, nilainya 0,2. Jika iya, sangat baik, nilainya 1. Begitu juga di sini penghasilan orang tua sudah tertera di sini nilainya, alasan layak PIK, tanggungan orang tua, yatim piatu. Yang berikutnya, hasil perhitungan nilai VI yang lebih besar mengindikasi bahwa alternatif AI merupakan alternatif terbaik. Perhitungannya seperti ini. Saya ringkas saja langsung. Sedangkan hasil perhitungannya adalah A1 di sini 3,46, A2 3,9, A3 2,36, A4 2,76, A5 2,56. Demikianlah hasil persentase saya. Semoga hasilnya baik. Sekian dan terima kasih.